dengan protokol kesehatannya. Nah, di sini sebelum kita mulai pembelajaran, apakah Anda sudah siap untuk belajar sosiologi hari ini? Siap. Bagus. Nah, kalau sudah siap, tolong dirapikan dulu meja kursi ataupun sampah-sampah yang ada di bawah meja Bapak ini agar belajar kita dapat mulai. Baik, terima kasih. Ini pertama Bapak akan ambil presensi seperti biasa. Nama yang Bapak sebutkan, tolong bilang hadir ya, seperti biasa. Oke, yang pertama ada 10. Ini 10 berapa? 10 berapa? 10 3. Oh, IPA 2. Oke. IPA 2 ada. Oh, Fida hadir. Isma hadir. Febri Hadir, Pak. oke. Efrida, Hadir, Pak. Maisa, Hadir, Bapak. Nur, Hadir, Bapak. Fatma, Hadir, Pak. Salwa, Hadir, Pak. Kamelia, Hadir, Pak. Asni, Hadir, Pak. Fadila, Hadir, Pak. Devi, Hadir, Pak. Yuliana, Hadir, Pak. Evi. Hadir, Pak. Ada yang tidak disebutkan namanya Nggak ada, Pak. ataupun ada yang tidak hadir hari ini? Hadir semua ya? Hadir, Pak. Oke, bagus. Mudah-mudahan kedepannya tetap seperti ini kerja kerjanya. Nah, di sini baik, kita masuk ke pembelajaran kita pada hari ini. Di sini ada yang masih ingat pembelajaran kita minggu kemarin tentang apa? Ada yang masih ingat? Ya, Nana? Pengertian lembaga sosial. Apa? Pengertian lembaga sosial. Oke, pengertian dari lembaga sosial. Dari pengertian lembaga sosial itu masih ingat? Ya, Nana. Lembaga sosial adalah suatu prosedur atau cara hidup yang dilakukan setiap kelompok masyarakat dan apabila terjadi pelanggaran dikenakan sanksi sesuai dengan perbuatannya. Bagus. Selain dari pengertian, ada yang masih ingat apa materi kita minggu kemarin? Oh, ya, Nana. Jenis-jenis lembaga sosial. Jenis-jenis lembaga sosial. Apa saja jenis lembaga sosial itu? Jenis-jenis lembaga sosial yaitu 1 lembaga keluarga, 2 lembaga ekonomi, 3 lembaga politik, 4 lembaga agama, 5 lembaga pendidikan. Oke, bagus sekali. Dari jenis-jenis, apakah ada yang lagi masih ingat? Oke, Anda. Tipe-tipe lembaga sosial. Tipe-tipe lembaga sosial. Ya, apa saja? Tipe-tipe lembaga sosial 1 berdasarkan nilainya, 2 berdasarkan perkembangannya, 3 berdasarkan penerimaan seluruh masyarakat, 4 berdasarkan fungsinya, 5 berdasarkan penyebarannya. Bagus. Nah, dari pembelajaran kita minggu kemarin, Bapak rasa Anda sudah paham ya? Nah, sekarang kita lanjutkan materi yang baru, yaitu tentang nilai dan norma sosial. Nah, adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu dengan metode pembelajaran discovery learning. Di situ Anda dapat mendefinisikan pengertian dari nilai dan norma sosial. Kemudian di situ Anda dapat mengidentifikasi ataupun mengklasifikasikan macam-macam nilai sosial dan macam-macam norma sosial. Nah, adapun model pembelajaran kita pada hari ini yaitu model pembelajaran discovery learning. Di situ nanti Anda aktif dalam pembelajaran ini. Oke, kita masuk ke pembelajaran. Nah, di sini nanti Bapak akan membuat kalian berkelompok nanti untuk mencari ataupun mencari detail materi kita pada hari ini. Baik. Nah, di sini Bapak menampilkan sebuah gambar. Ini ada yang tahu ini tentang gambar apa? Tentang razia kan? Nah, di dalam gambar tersebut terdapat suatu fenomena yang sesuai dengan pembelajaran kita pada
hari ini yaitu tentang nilai dan norma sosial. Sebelumnya ada yang tahu tentang apa itu nilai dan norma? Ada yang tahu? Tidak. Kalau tidak ada yang tahu, nah di sini Bapak akan membagi kalian dalam dua kelompok, yang mana di situ nanti Anda mencari materi yang Bapak kasih. Setelah Anda berdiskusi, selesai berdiskusi, Anda akan mempresentasikan hasil diskusinya nanti di depan, dan kelompok yang tidak tampil bisa memberikan pertanyaan ataupun tanggapan. Nah, di sini Bapak akan bagi kelompok. Kelompok 1 Pida, mana? Oh ya, Isma, Febri, Maisa, Nur, Fatma. Nah, ini adalah orang-orang dari kelompok 1 ya. Kelompok 2 ada Salwa, Kamelia, Asni, Fadila, Devi, Yuliana, dan Elvi. Ini kelompok 2. Tolong Anda duduk sesuai kelompok masing-masing. Nah, di sini kelompok 1, di sini kelompok 1, di sini kelompok 2. Tolong Anda berkelompok sesuai dengan kelompoknya. Kelompok 1 di sini ya, kelompok 1 di sini, kelompok 2 di sini. Sesuai kelompoknya. Sini enggak, kelompok 1 di sini 2 baris ini, kelompok 2 baris ini. Kenalkan dari kelompoknya siapa saja? Pengertian dari nilai sosial serta macam-macam nilai sosial. Nah, itu bisa dicarinya di buku paket yang ada di media tersebut, bisa juga dari internet. Paham? Nah, kelompok 2 begitu juga. Di situ Anda mencari pengertian dari norma sosial, kemudian mencari macam-macam norma sosial. Nah, di situ bisa juga Anda mencari di paket, bisa juga melalui sumber dari internet. Nah, setelah Anda selesai berdiskusi nanti, Anda akan mempresentasikan hasil diskusinya di depan nanti. Jadi, kelompok yang tidak tampil bisa berikan pertanyaan ataupun berikan tanggapan. Paham Anda? Oke, kalau sudah paham, Bapak kasih waktu kurang lebih 15 menit mulai dari sekarang.
Oke, Bapak rasa waktunya sudah cukup. Nah, jadi kelompok siapa yang mau tampil duluan? Kelompok berapa yang mau tampil duluan? Ya, kelompok 1. Anda silakan untuk tampil ke depan. Ya, Anda silakan. Di depan ada, di depan. Enggak, semua. Oke, mari kita sama-sama lihat penampilan dari diskusi kelompok 1. Ya, pada kelompok 1, tolong dibacakan hasil diskusinya. Nilai dan norma sosial. Membahas tentang nilai. A. Pengertian nilai sosial menurut para ahli. Pertama, Robert M.C. Lawang. Menurut Lawang, nilai sosial merupakan sesuatu yang dianggap baik dan berharga dan mempengaruhi orang yang memiliki nilai tersebut. Kedua, Clyde Clapper. Menurut nilai sosial berkaitan dengan kebudayaan masyarakat. B. Macam-macam nilai sosial. Yang pertama, nilai material merupakan segala sesuatu yang berguna bagi tubuh manusia. Kedua, nilai vital merupakan segala sesuatu yang berguna bagi manusia untuk melaksanakan aktivitasnya. Ketiga, nilai kerohanian merupakan segala sesuatu yang berguna bagi batin manusia. Oke, sudah selesai? Nah, itulah penampilan dari kelompok 1. Apakah dari kelompok 2 yang mau menanggapi atau memberikan pertanyaan kepada kelompok 1? Ya, kepada kelompok 2. Tolong Anda kelompok 1 dengar pertanyaan dari kelompok 2 ya. Oke, bagi dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin bertanya kepada kelompok 1. Bisakah kelompok 1 menjelaskan ulang pengertian nilai sosial secara umumnya atau menyimpulkan pengertian nilai dari kedua ahli tersebut? Oke, sudah paham dengan pertanyaan dari kelompok 2? Apakah bisa dijawab? Bisa, Pak. Oke, ya kepada kelompok 1. Kami dari kelompok 1 ingin menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Jadi nilai sosial itu secara umum atau kesimpulan dari dua ahli tersebut adalah suatu konsep abstrak pada diri manusia mengenal apa yang dianggap baik atau buruk. Sudah? Oke, itulah dari apakah dari kelompok 2 sudah mengerti dari kelompok 1? Sudah. Oke, bagus sekali. Nah, mari kita sama-sama beri hapus itu kelompok 1. Oke, kelompok 1 bisa kembali ke tempat. Ya. Sekarang giliran dari kelompok 2 yang silakan Anda. Oke, siap? Inilah penampilan dari kelompok 2. Mohon diperhatikan kelompok 1. Ya, dipersilakan untuk kelompok 2 jelaskan tugasnya kelompoknya. 3. Tata kelakuan atau meres merupakan aturan-aturan yang telah diterima oleh masyarakat. Kami dari kelompok 2 membahas tentang norma sosial. A. Pengertian norma sosial menurut para ahli. 1. Anthony Giddens. Norma sosial merupakan sebuah prinsip aturan yang jelas, nyata yang harus diperhatikan oleh setiap masyarakat. 2. Surjono Soekarto.
kekal dan menyatu dengan masyarakat yang menganutkan. 2. Berdasarkan sumbernya atau aspeknya. 1. Norma agama merupakan peraturan sosial yang sifatnya mutlak dan tidak dapat ditawar atau diubah ukurannya. 2. Norma kesopanan adalah peraturan sosial yang mengarah pada hal-hal yang berkenaan dengan cara seseorang harus bertingkah laku wajar dalam kehidupan masyarakat. 3. Norma kesusilaan adalah suatu aturan yang bersumber dari hati nurani manusia untuk menentukan mana perbuatan yang baik dan buruk. 4. Norma hukum adalah suatu aturan yang didasarkan pada undang-undang tertulis yang dibuat secara resmi oleh badan negara dengan tujuan mengatur kehidupan manusia dalam bermasyarakat. Sudah selesai? Oke, itulah penampilan dari kelompok 2. Apakah dari kelompok 1 ada yang memberikan pertanyaan atau tanggapan? Ya, Anda bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin bertanya ke kelompok 2. Coba sebutkan salah satu contoh dari norma kesopanan. Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1, yaitu contoh dari norma kesopanan itu seperti ketika kita berhadapan dengan orang yang lebih tua dari kita. Di situ kita harus bertutur kata yang halus dan lembut, ramah dan sebagainya. Oke, sudah? Oke, bagus sekali. Mari kita sama-sama beri waktu untuk kelompok 2. Oke, untuk kelompok 2 silakan kembali ke tempat duduknya. Oke, sudah selesai kelompoknya. Bagus sekali. Penampilan dari kelompok 1, kelompok 2 sudah bagus. Mari sama-sama beri terus. Oke, di sini kita akan mengevaluasi materi kita lagi tentang nilai dan norma sosial tadi. Nah, di sini Bapak menampilkan sebuah PPT. Tolong Anda perhatikan PPT yang Bapak tampilkan ini. Dan PPT-nya juga sudah Bapak kirim di grup kelas kita. Tolong Anda perhatikan. Nah, di sini pertama kita akan membahas pengertian dari nilai. Di sini ada Bapak buat di PPT, bisa Anda perhatikan. Di apa ini? Tolong diperhatikan. Ada Robert MJ Lawang, ya kan? Kedua di sini Bapak buat ada pencarian berat. Nah, di sini tolong Anda bisa bacakan nilai sosial menurut Robert MJ Lawang tersebut. Nilai sosial merupakan sesuatu yang dianggap baik dan berharga dan memengaruhi orang yang memiliki nilai tersebut. Oke, bagus sekali. Sekarang kita masuk ke ahli yang kedua, yaitu pencarian berat. Nah, di sini tolong Anda Salwa bacakan pengertian nilai menurut si pencarian berat ini yang PPT yang Bapak tampilkan ini. Tolong dibacakan. Pencarian berat. Pencarian berat. Menurut pencarian berat apa pengertian dari nilai sosial tersebut? Merupakan suatu bentuk budaya yang mempunyai fungsi sebagai suatu pedoman untuk setiap manusia dalam masyarakat. Oke, bagus. Nah, dari kedua ahli tersebut dapat Bapak simpulkan bahwasanya nilai sosial itu merupakan suatu nilai yang tertanam di dalam masyarakat mengenai
bermacam-macam nilai. Pertama ada buat di situ ada nilai material, ada nilai vital, ada nilai rohani, ya kan? Nah, di sini bisa diperhatikan di PPT ini tentang nilai material. Nah, tanda tidak bisa dibacakan. Tanda tidak bisa dibacakan PPT yang buat ini tentang pengertian dari nilai material. Nilai material adalah nilai yang berguna bagi jasmani manusia atau benda nyata yang memanfaatkan bagi kebutuhan manusia. Fisik manusia contohnya barang kebutuhan pokok, pakaian dan lain-lain. Oke, bagus sekali. Nilai material itu tadi nilai yang berguna bagi jasmani manusia ataupun benda nyata yang dimanfaatkan sebagai kebutuhan pokok manusia, ya kan? Contohnya itu contoh kebutuhan pokok manusia itu seperti pakaian, makanan dan sebagainya. Seperti gambar yang Bapak tampilkan ini ada sebuah gambar rumah, ya kan? Nah, rumah ini nilai materialnya itu bisa berguna sebagai suatu tempat tinggal, suatu tempat beristirahat, bisa juga berguna sebagai berkumpul bersama keluarga sehingga seseorang itu dapat merasakan kehidupan yang lebih aman dan nyaman. Pengertian nilai material sudah paham? Oke, kita lanjut ke nilai vital. Bisa Anda Isma bacakan apa itu nilai vital tersebut? Nilai vital adalah nilai yang berguna bagi untuk melakukan aktivitas atau kegiatan dalam hidup. Contohnya buku, alat tulis, komputer bagi orang yang bekerja di bidang IT. Oke, bagus. Ulangi lagi. Nilai vital itu adalah nilai yang berguna bagi untuk melakukan sebuah aktivitas atau kegiatan yang dilakukan oleh seseorang. Nah, contohnya itu kan seperti kita pada saat ini, yaitu aktivitas kita itu proses belajar mengajar, ya kan? Nah, dari aktivitas kita proses belajar mengajar ini ada contohnya itu seperti buku. Nah, buku itu nilai vital gunanya itu sebagai bahan bacaan. Nah, sedangkan ini ada fokus, ada laptop. Nilai vital ini berguna bagi Bapak sebagai guru, bisa menentukan sebuah media seperti pada saat ini, bisa menentukan sebuah media pembelajaran sehingga Anda dapat memahami materi itu lebih baik. Oke, nilai vital sudah. Sekarang kita lanjut ke nilai rohani. Bisa Anda bacakan apa itu nilai rohani? Ya, Anda. Nilai rohani adalah nilai yang berguna bagi pemenuhan kebutuhan rohani manusia yang sifatnya universal. Sudah? Oke, nilai rohani ini seperti apa yang dikatakan Anda sahabat tadi, bahwasanya nilai rohani itu adalah satu nilai yang berguna bagi pemenuhan kebutuhan rohani manusia. Contohnya itu seperti sholat, berdoa, berzikir, puasa dan sebagainya. Oke. Nah, di dalam nilai rohani ini terbagi lagi ataupun terpecahkan lagi menjadi 4 macam, yaitu ada nilai kebenaran, ada nilai keindahan, ada nilai moral dan ada nilai agama. Nah, Anda Camelia bisa bacakan apa itu yang PPT Bapak buat ini tentang nilai kebenaran. Anda Camelia? Tolong dibacakan Anda. Nilai kebenaran adalah suatu nilai yang bersumber dari akal manusia dan diikuti dengan fakta-fakta yang telah terjadi. Oke, bagus sekali. Contohnya itu seperti surah
seorang hakim harus melihat bagaimana kronologi seseorang ini melakukan kesalahan. Jadi seorang hakim ini tidak bisa mengatakan ataupun mengatakan bahwasannya ini benar-benar bersalah, orang tersebut bersalah. Harus melihat bukti-bukti nyata bahwasannya ini bisa dikatakan bersalah. Nah, nilai kebenaran sudah. Sekarang nilai keindahan bisa Anda Fadilah bacakan apa itu nilai keindahan. Nilai keindahan Bisa diperjelas Anda? Bisa dijelas lagi? nilai keindahan adalah ekspresi seseorang menilai keindahan suatu hal seperti biasanya. Oke, bagus sekali. Bahwasanya nilai keindahan itu adalah suatu nilai yang berhubungan dengan ekspresi seseorang mengenai suatu keindahan. Contohnya seperti kesenian, tempat wisata dan sebagainya. Nah, contoh tempat wisata yang bisa Bapak berikan contoh seperti Danau Sigayung dan Danau Tawau, kan? Tempat wisata yang ada di Baluta ini yaitu Danau Tawau dan Danau Sigayung. Nah, Danau Sigayung dan Danau Tawau ini memiliki nilai keindahan yang berbeda-beda sesuai dengan orang yang memandangnya. Di situ antara Danau Tawau dan Danau Sigayung itu memiliki nilai keindahan yang berbeda-beda sesuai dengan orang yang memandangnya. Paham Anda? Oke, bagus. Sekarang kita lanjut, yaitu nilai moral. Nilai moral ini adalah nilai yang bersumber dari perilaku baik dan buruknya seseorang. Contohnya itu jujur, toleransi, suka menolong dan sebagainya. Oke, paham Anda? Paham, Pak. Nah, sekarang kita lanjut ke nilai moral sudah, nilai religius. Bisa Anda Asni bacakan apa itu nilai religius atau nilai agama? Nilai religius adalah nilai yang bersumber pada kepercayaan atau keyakinan manusia terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Bagus. Oke. Nah, mengenai macam-macam nilai sudah paham Anda? Sudah paham? Mana suaranya Anda? Sudah paham? Sudah, Pak. Oke, bagus. Kalau sudah paham, sekarang kita masuk ke pengertian dari norma. Nah, pengertian dari norma di sini ada beberapa buat, bisa Anda perhatikan di PPT
kedua berdasarkan aspek ataupun sumbernya. Yang pertama, menurut berdasarkan tingkat TIK-nya itu ada cara, bisa Anda Juliana bacakan apa itu cara. Cara adalah suatu bentuk perbuatan tertentu yang dilakukan oleh individu dalam suatu masyarakat tetapi tidak secara terus menerus. Contoh makan yang wajar dan baik bagi beberapa orang adalah tidak mengeluarkan suatu suara saat mengunyah. Oke, betul sekali. Contohnya itu seperti makan yang wajar dan baik itu menurut beberapa orang itu tidak boleh mengeluarkan suara pada saat makan ataupun saat mengunyah. Kedua, ada kebiasaan. Bisa kembali bacakan apa itu kebiasaan. Bisa Anda bacakan kebiasaan ini? Perbuatan yang berulang-ulang memiliki tujuan yang jelas yang dianggap baik atau benar. Contoh memberi hadiah kepada orang yang berprestasi dalam suatu kegiatan. Oke, bagus sekali. Contohnya itu seperti memberikan hadiah kepada orang yang berprestasi. Nah, contohnya itu kan seperti nanti setelah Anda selesai ujian semester, nah pastikan ada di situ penerimaan rapor, ya kan? Penerimaan rapor. Nah, di situ sudah ada orang-orang yang berprestasi, yaitu ranking 1, ranking 2, dan ranking 3. Pasti diberikan itu hadiah, ya kan? Nah, suatu kebiasaan penerimaan rapor itu kan suatu kebiasaan kan dalam setiap semester yang dilakukan secara berulang-ulang. Oke, kebiasaan sudah. Sekarang kita lanjut tata kelakuan. Bisa Ananda bacakan apa itu yang ada di PPT tentang tata kelakuan. Tata kelakuan merupakan aturan-aturan yang ditetapkan dan diterima oleh masyarakat. Contoh melarang membunuh, mencuri atau menikah dengan kerabat dekat. Oke, contohnya itu tadi seperti tidak boleh membunuh di dalam masyarakat, tidak boleh mencuri, tidak boleh menikah dengan kerabat dekat, ataupun tidak boleh memakai sabu-sabu, tidak boleh seperti itulah contohnya, tidak boleh dilakukan dalam suatu masyarakat tersebut. Terakhir ada adat istiadat, bisa Anda Epi bacakan apa itu adat istiadat. Ya, adat istiadat adalah kumpulan tata kelakuan yang paling tinggi kedudukannya karena bersifat kekal dan berorientasi sangat kuat terhadap masyarakat yang memilikinya. Contohnya, pelanggaran terhadap tata cara pembagian harta warisan dan pelanggaran. Nah, di dalam pembagian harta warisan ketika orang tua telah tiada nanti, itu sistemnya itu patrilineal. Maksudnya itu pembagian harta warisan itu kebanyakan jatuh kepada pihak laki-laki, ya kan? Sedangkan perempuan itu tidak sebanyak pembagian dari harta laki-laki. Kalau di Minang, Bapak kan kuliah dulu di Padang. Nah, jadi pembagian harta warisan itu sistemnya itu matrilineal, itu jatuh kepada pihak perempuan. Nah, harta warisan yang ada di ke suku Minang itu kebanyakan jatuh kepada pihak perempuan. Pihak laki-lakinya itu sebaliknya seperti apa dari suku Batak tadi. Oke, kita lanjut. Apakah sudah paham tentang tata daya tadi? Kalau sudah paham, kita lanjut ke berdasarkan aspeknya. Di situ ada apa tadi? Apa yang ada di PPT ini? Norma agama. Ya, bagus. Kedua, bagus. Ketiga, bagus. Terakhir,
Contohnya sholat maghrib. Nah, sholat maghrib itu rakaatnya ada 3 rakaat. Nah, situ pada waktu saat kita sholat itu tidak boleh menambahkan rakaatnya menjadi 4 rakaat ataupun menguranginya, karena itu sudah menjadi aturan dari Tuhan. Tidak boleh diubah ataupun ditambahkan rakaatnya. Kedua, dalam materi norma kesopanan. Oke, norma kesopanan ini adalah peraturan sosial yang mengarah pada hal-hal berkenaan dengan cara seseorang harus bertingkah laku wajar dalam kehidupan masyarakat. Contohnya seperti tadi kan Anda sebelum pergi ke sekolah, Anda pasti kenalan orang tua Anda tersebut kan. Nah, seperti itulah contoh dari norma kesopanan. Itu ada norma kebiasaan, bisa Anda bacakan. Ya, Anda Anda bisa bacakan kembali apa itu norma kebiasaan? Norma kebiasaan adalah sekumpulan peraturan sosial yang dibuat secara sadar atau tidak, berisi petunjuk tentang perilaku yang diulang-ulang sehingga menjadi kebiasaan individu, lengkap membawa oleh-oleh setelah pulang dari suatu tempat. Oke, bagus sekali. Bahwasanya norma kebiasaan itu adalah sekumpulan peraturan sosial yang dibuat secara sadar atau tidak, berisi petunjuk tentang perilaku yang diulang-ulang sehingga menjadi kebiasaan individu. Contohnya itu seperti membawa oleh-oleh setelah pulang dari tempat kerja. Oke, bagus. Ada norma kesusilaan. Bisa Anda Frida bacakan apa itu norma kesusilaan? Norma kesusilaan adalah peraturan sosial yang berasal dari hati nurani yang menghasilkan akhlak, contoh pelacuran dan perzinahan dan korupsi. Oke, bagus sekali. Terakhir ada norma hukum. Bisa Anda Salwa lagi bacakan apa itu norma hukum? Norma hukum adalah aturan sosial yang dibuat lembaga-lembaga tertentu, misalnya pemerintah, sehingga dapat dengan tegas melarang serta memaksa orang untuk berperilaku sesuai dengan keinginan pembuatan peraturan. Contoh kewajiban membayar pajak pada waktunya, larangan merobos umur. Ya, contohnya tadi seperti kewajiban masyarakat untuk membayar pajak. Kedua, tidak boleh menerobos lampu merah, ya kan? Nah, terkait materi kita pada hari ini, apakah Anda semua sudah paham? Oke, bagus sekali. Nah, kalau Anda sudah paham, di sini apakah baik kita akan menyimpulkan? Di sini ada dari Anda yang mau menyimpulkan materi kita pada hari ini. Ada yang mau menyimpulkan materi kita? Ya, Anda. Ya, sendiri. 1. Pengertian nilai. Nilai sosial merupakan nilai yang tertanam di dalam suatu masyarakat mengenai baik buruknya suatu hal dan perilaku. 2. Macam-macam nilai. Nilai material, nilai kita, nilai rohani. Nilai rohani terbagi lagi beberapa macam. A. Nilai kebenaran. B. Nilai keindahan. C. Nilai moral. Dan D.
tadi. Karena dalam kuis ini tidak boleh melihat ke kanan, ke kiri. Jangan lain. Tolong dibuka. Oke, bagus. Nah, sistem kuis ini, tolong buku-buku atau HP tolong masukkan di dalam laci. Buku paket yang ada di meja cuma buku lembar dan pulpen. Sistemnya di sini setelah Bapak bacakan soal, lalu Anda langsung jawab. Bapak bacakan soal, langsung Anda jawab, ya? Paham? Jadi tidak boleh melihat ke kanan, ke kiri, ataupun teman yang lain. Paham? Oke, sudah siap untuk kuis hari ini? Oke, soal pertama, coba Anda jelaskan pengertian nilai dan norma sosial. Tidak boleh melihat kawan yang lainnya. Tulis aja sesuai pemahaman yang Anda ketahui. Coba Anda jelaskan pengertian nilai dan norma sosial. Tidak boleh melihat kawan sebangkunya ataupun kawan yang lain. Harus sesuai dengan pemahaman Anda. Sudah? Apakah soal pertama tadi sudah? Sudah. Oke, Bapak lanjut ke soal kedua. Coba Anda tuliskan salah satu contoh dari norma yang kita pelajari pada saat ini tadi. Coba Anda tuliskan salah satu contoh dari norma. Salah satu contoh dari norma kesopanan. Tuliskan salah satu contoh dari norma kesopanan. Sudah? Kalau sudah, tolong antar apanya ke depan. Salah satu kawannya tolong kumpul kuisnya. Ya, salah satu perwakilan dari Anda tolong kumpul dan bawa ke depan. Oke, terima kasih. Baik, di sini Bapak nilainya dulu ya. Nah, kuis ini Bapak buat masuk ke nilai kuis pada hari ini. Oke, selesai. Berhubung waktu
waktu kita sudah habis. Bapak akhiri pembelajaran kita pada hari ini. Apabila ada kata-kata Bapak tadi pas menjelaskan, Bapak terlebih dahulu minta maaf ya. Oke, Bapak akhiri pembelajaran kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, habis ini kalian belajar tentang apa lagi? Tentang nama ibu siapa? Ibu Bida. Nah, sebelum Ibu Bida datang ke kelas, tolong Anda tetap di kelas ya, jangan lari keluar.